Sebenarnya boleh nggak sih kita marah? Gimana kalau kita cenderung memendam dan memutuskan untuk ya udahlah, biarkan saja tanpa benar-benar bisa memaafkan? Apa impact-nya kalau kita memendam amarah berkepanjangan, khususnya bagi kita anak muda? Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi bareng Sherly dalam program Ada Apa? Ada nggak di antara teman-teman yang suka nyimpan marah, gregetan, atau kesel sama orang lain? Pengennya sih ngeluapin rasa marah itu, tapi kadang ada berbagai faktor yang akhirnya bikin kita memendam dan akhirnya cenderung menyimpan aja. Di satu sisi hal ini bisa jadi baik ya, supaya nggak terjadi konflik berkepanjangan sama orang tersebut, selama kita bisa memaafkan dan menerima situasi dan kondisinya. Namun jika tidak, memendam rasa marah justru berakibat fatal di kemudian hari, karena ini bakal jadi snowball effect pada trauma. Takut mencoba, dan bukan gak mungkin kita jadi manusia yang serba tertutup pikirannya, alias fixed mindset. Nah, kalau ini sampai terjadi, maka jelas akan merugikan kita sendiri. Penasaran kenapa begitu? Dan apakah teman-teman saat ini berada pada kondisi itu? Kalau iya, you are on the right video. Pastikan teman-teman nonton video ini sampai habis, karena di video kali ini, Sherly dan tim Ada Apa pengen berbagi tentang repressed anger, atau kebiasaan memendam rasa marah. Dan seperti biasa teman-teman, ada 3 hal yang bakal kita highlight di video Ada Apa. Pertama, what is repressed anger? Yang kedua, kenapa sih repressed anger ini harus diatasi? Dan yang ketiga, how to deal with repressed anger. Oke, karena repressed anger ini berasal dari bahasa Inggris, kita coba artikan dulu secara harfiah. Repressed artinya tertindas atau tertekan, dan anger artinya marah. Dengan kata lain, secara sederhana, kita bisa artikan repressed anger adalah amarah yang dicoba untuk ditekan, sehingga emosi itu tidak terlihat, cenderung disembunyikan, bahkan dianggap tidak ada. Untuk memastikan kita punya konsep yang sama dan komprehensif nih tentang repressed anger ini, Sherly dan tim sudah menyiapkan 2 definisi lainnya. Definisi pertama dari Nicole Art, seorang psikolog lulusan California State University yang mendefinisikan repressed anger sebagai rasa marah yang disembunyikan atau disimpan. Seringkali dilakukan untuk menghindari konflik, rasa tidak nyaman, atau ketegangan sosial. Nah, yang menarik adalah menurut Nicole, orang yang mengalami repressed anger itu seringnya nggak sadar kalau dia sedang menyembunyikan amarahnya, karena mereka tidak aware dengan emosi yang sedang dirasakan saat itu. Dari Amerika, sekarang kita ke London. Emilo, seorang social worker dan psikoterapis dari United Kingdom, mengartikan repressed anger sebagai kemarahan yang terpendam yang muncul akibat trauma masa lalu, pengalaman buruk di masa anak-anak, atau karena kondisi sosial tertentu. Nah, dari semua definisi tadi, setidaknya ada 3 kata kunci yang perlu kita garis bawahi nih teman-teman. Pertama adalah rasa marah, kedua disembunyikan, dan yang ketiga tidak aware atau nggak sadar dengan emosi yang sedang kita rasakan. Ciri-cirinya banyak, antara lain kita jadi gampang sinis ke orang, melampiaskan amarah bukan pada orang yang tepat, mudah iri-irian sama orang, mudah sakit kepala, cemas dan sesak nafas saat kita marah, bahkan kita jadi ngerasa bersalah sendiri saat kita sedang mengekspresikan kemarahan kita. Impact negatifnya ada yang sifatnya internal, ada juga yang eksternal. Internalnya adalah untuk kesehatan mental dan ketidakmampuan kita berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita nggak mampu berdamai dengan diri sendiri, maka sampai kapanpun, we couldn't reach our maximum potential. Kita nggak akan pernah bisa mencapai titik maksimalnya kita. Karena kita terpenjara oleh rasa sakit dan trauma yang cenderung kita pertahankan. Sedangkan dampak eksternalnya adalah orang-orang di sekitar kita sering menjadi tempat pelampiasan amarah kita. Padahal bisa jadi mereka nggak ada hubungannya dengan penyebab rasa marah tersebut. Teman-teman, setidaknya ada 3 alasan kenapa repressed anger ini harus dicegah atau bahkan diatasi. Alasan yang pertama adalah karena ini bakal ngebentuk karakter kita. Emilo dalam artikelnya yang berjudul 5 Symptoms of Repressed Anger menuturkan, repressed anger ini bisa membuat kita bersikap dingin kepada orang lain. Secara sengaja kita gampang membatalkan janji atau kerjasama dengan mereka, mengabaikan tanggung jawab kita sendiri, atau bahkan kita nggak ngerjain pekerjaan kita dengan baik, padahal pekerjaan itu melibatkan banyak orang. Nah, kalau keputusan dan pilihan sikap kayak begini yang terus kita pertahankan, maka automatically dia bakal jadi habit dong,
Ketika ini menjadi habit atau behavior kita dalam berperilaku sehari-hari, otomatis dia akan jadi karakter. Alasan yang kedua adalah we never ever reach our maximum potential. Dengan semua kebiasaan yang terbentuk dan dibentuk secara tidak langsung saat kita memendam amarah, kita tidak mampu memaafkan, kita cenderung menghindari, namun terus mengungkit-ungkit dengan cara yang sinis, maka sebetulnya kita tengah membangun penjara atas diri kita sendiri. Jangan-jangan kita yang selama ini membangun batasan atau ceiling, atap atas potensi yang ada pada diri kita. Maka wajar banget saat kita punya repressed anger, kita cenderung insecure atau nggak pede dengan diri sendiri. Teruntuk teman-teman yang sering nanya, Kak Ser, kenapa sih kok kita masih sering insecure ya dengan diri sendiri dan pencapaian orang lain? Maka ada baiknya kita cek ulang teman-teman. Jangan-jangan repressed anger ini udah bersarang dalam hati dan pikiran kita. Dan alasan yang ketiga adalah social isolation. Repressed anger selama ini mungkin terkesan nggak berbahaya karena nggak kelihatan kan ya. Orang kalau menahan rasa amarah kan biasanya nggak akan memperlihatkan bahwa dirinya marah. Bener nggak? Namun ternyata repressed anger ini justru berpotensi menanamkan kebencian dalam diri kita terhadap orang-orang tertentu di sekitar kita. Meskipun sekali lagi kebencian dan rasa amarah itu nggak kita perlihatkan secara langsung. Nah, kebencian ini bisa membuat kita mengisolasi diri dari orang-orang tersebut. Oke, kalau cuma 1 atau 2 orang. Tapi bagaimana kalau kita bersikap demikian kepada setiap orang yang menyinggung atau membuat kita marah? Bukankah pada akhirnya kita akan membenci banyak orang dan kita juga menjauhi banyak orang? Dengan kata lain, kita terisolasi dan mengisolasi diri sendiri. Saat kita mengisolasi diri, cenderung menghindari orang-orang tertentu dan nggak mau menghadapi tantangan atau masalah yang akan melahirkan situasi dan kondisi serupa karena traumatis, maka siap-siap kita nggak akan pernah bertumbuh dan kita nggak bisa bertumbuh. Karena gimana pun, kita adalah makhluk sosial teman-teman yang selalu butuh untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Melalui video ini, Starly dan tim ingin berbagi 5 tips untuk mengatasi repressed anger. Tips yang pertama adalah feel it, acknowledge it, and understand it. Salah satu yang membuat kita mengalami repressed anger adalah karena kita nggak mau merasakan dan nggak mau mengakui kemarahan yang sedang kita rasakan. Nggak kok, kita baik-baik aja. Atau toxic positivity yang selalu disampaikan oleh lingkungan sekitar kita. Bahwa biarkan aja itu berlalu, sudah kita lupakan saja tanpa mau melihat secara objektif dan fair emosi yang sedang terjadi di diri kita adalah sedang marah. Marah itu emosi yang wajar dan itu adalah fitrah manusia kok teman-teman. Semua manusia pasti pernah marah. Selama dilepaskan dengan cara yang tepat, kemarahan itu nggak selalu bersifat destruktif. Untuk itu, yuk kita sama-sama coba belajar untuk berani merasakan dan mengakui rasa marah itu ada. Kita butuh waktu, absolutely yes. But feel it, acknowledge it, and then understand it. Rasakan, akui, dan pahami, bukan dihindari. Pahami kenapa kita marah, situasi seperti apa yang bikin kita marah, penyebabnya apa. Karena sebetulnya cara-cara seperti ini yang memberikan kita data mengenai apa sebenarnya yang kita pikirkan, apa yang kita butuhkan, dan membuat kita tahu akar masalah yang menyebabkan kita marah. Dan bukankah sebetulnya cara seperti ini yang membuat kita semakin dewasa dan matang dalam menghadapi masalah ke depannya? Wajar banget teman-teman kalau orang tua kita sering menyebutkan bahwa masalah itu datang justru untuk mendewasakan kita. Untuk itu, hadapi, bukan dihindari. Tips yang kedua adalah ekspresikan. Ternyata masih banyak di antara kita yang berpikir bahwa mengekspresikan marah itu harus dengan cara yang destruktif. Banting-banting barang, berteriak, menghancurkan sesuatu, dan sejenisnya. Padahal, ada banyak opsi aktivitas yang bisa kita ambil untuk mengekspresikan kemarahan itu sendiri. Mulai dari melukis, mewarnai, jalan-jalan, menulis, membaca, menangis, menyanyi, olahraga, bertemu teman untuk teman-teman yang ekstrovert, masak, bermain dengan hewan peliharaan, dan seterusnya. Banyak sekali kan caranya. Kita bisa sesuaikan dengan kita tipikal orang seperti apa. In other words, semua balik ke kita, mau merilis kemarahan dengan cara yang seperti apa. Tips yang ketiga adalah the power of I. Sebetulnya cara ketiga ini akan terdengar klise banget untuk teman-teman yang belum pernah mencoba.
but it works on me. Setidaknya cara yang kayak begini cocok dengan Sally pribadi. Jadi gini teman-teman, logikanya kan repressed anger itu adalah emosi atau perasaan yang kita tahan ya. Maka sudah pasti kita dianjurkan untuk melepaskannya. Nah, salah satu cara untuk melepaskannya adalah dengan mengucapkannya atau merilisnya secara verbal. Tentu diupayakan dengan tenang, namun kalaupun belum bisa tenang ya nggak apa-apa. Latihan dulu dengan emosional. Gunakan kata I atau saya. Misalnya gini, sekarang saya merasa marah dengan Anda karena titik-titik. Saya kesal dengan si A karena mengkhianati kepercayaan yang sudah saya berikan. Teman-teman, ini mungkin kesannya simpel, namun ternyata ini bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa kita lakukan untuk merilis emosi tadi. Karena energi itu kan sifatnya mengalir ya, maka alirkan emosi, amarah kita dengan cara yang baik. Salah satunya adalah dengan mengucapkannya via verbal. Tips yang keempat adalah konversikan amarah jadi produktivitas. Ini marah in the next level sih menurut Sally. Karena gini, saat kita marah kan otomatis ada energi besar pada diri kita yang harus kita alirkan atau kita salurkan kan ya. Nah, saat energi-energi ini bisa kita konversikan menjadi aktivitas-aktivitas produktif, maka automatically dia akan jadi driven energy. Bukan nggak mungkin karya besar itu dilahirkan dari orang yang sakit hatinya. Bahkan sudah banyak sejarah yang mencatat bahwa selalu ada masterpiece dan para pemenang baru di balik sebuah krisis. Artinya, salah satu alasan entah itu motivasi, strong why, fire in the belly, momentum, dan situasi itu hadir adalah saat kita sedang sakit hati. Dengan kata lain, kemarahan yang dikelola dengan baik bisa digunakan sebagai motivasi untuk memperbaiki diri, mendapatkan hidup yang jauh lebih baik, berkarya, melakukan pekerjaan lebih bertanggung jawab, dan karya-karya lainnya. Tips yang kelima sekaligus yang paling ampuh menurut Sally adalah meditation or pray. Teman-teman, salah satu penyebab kita menahan rasa marah adalah karena kita takut rasa marah itu akan membuat kita kasar ke orang, diluapkan dengan cara yang negatif, yang biasanya pikiran kita sedang dikuasai oleh amarah tadi, sehingga sifatnya destruktif. Nah, untuk itu penting dan perlu banget buat kita untuk meluangkan waktu bermeditasi, sembahyang, journaling, sholat, karena di situ kita bisa kembali menjernihkan pikiran kita, bisa kembali tenang, relax, dan berpikir lebih fair serta objektif. Take our time, renungkan apa yang membuat kita marah, apa yang masih bisa diperbaiki ke depannya, apa yang menjadi kontrol kita, dan seterusnya. Nah, itu dia tadi 5 tips mengatasi repressed anger dari Sally dan tim. Semoga bisa membantu teman-teman yang suka sinis, julid berkepanjangan, dan punya masalah dengan repressed anger. Komen di bawah kalau teman-teman udah berhasil melewatinya, dan bagikan tips ala teman-teman juga ya, supaya bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai ketemu di video apa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.